Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas konsep bidang miring. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama kita tahu bidang miring itu apa dan contoh-contohnya. Kemudian kita juga harus tahu nanti bagaimana cara menghitung besaran-besaran yang terdapat pada bidang miring. Nah, oke, di sini disajikan sebuah gambar yang mari kita analisa. Nah, siapakah di antara Anda yang pernah di tempat ini? Ya, ini adalah gambar dari Kelo 44 ya. Ini diambil pada tahun 2017 ketika pelaksanaan lomba Tour de Singkara. Nah, di sini terlihat ada pembalap yang mencari jalan yang meliuk-liuk, pembalap sepedanya. Nah, apakah Anda pernah memperhatikan kenapa Kelo 44 ini dibuat meliuk-liuk mengitari pegunungan? Ternyata lintasan yang meliuk-liuk itu pada dasarnya menggunakan prinsip bidang miring. Wah, kalau begitu kenapa ya? Kenapa lintasan ini harus dibuat meliuk-liuk seperti bidang miring? Kenapa nggak dibuat lurus saja sampai ke atas? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita saksikan video ini sampai habis. Oke, yang pertama kita pelajari dulu apa sih itu bidang miring. Di sini terlihat ada seorang anak yang mendorong sebuah tenda menggunakan bidang miring. Kenapa nggak diangkat langsung ke atasnya tanpa alasnya ini? Kenapa harus dibuat berupa bidang miring ini untuk mendorongnya? Kemudian ini jalan, kenapa harus dibuat meliuk-liuk? Kenapa nggak lurus saja? Nah, dari gambar ini ternyata kita bisa menganalisa bahwa bidang miring itu merupakan salah satu pesawat sederhana ya, yang berupa bidang datar yang diletakkan miring dan membentuk sudut tertentu terhadap bidang datarnya. Nah, kalau begitu gunanya apa? Nah, ternyata kenapa ini semua dibuat seperti ini? Itu gunanya adalah untuk membantu mempermudah melakukan usaha. Tapi ingat ya, di sini mempermudah melakukan usaha, bukan memperkecil usaha. Hati-hati nanti. Selanjutnya, contoh alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, alat yang menggunakan prinsip bidang miring ini cukup banyak. Di antaranya adalah tangga. Misalkan kita ada sebuah rumah yang memiliki lantai lebih dari satu, maka untuk naik ke lantai berikutnya, kita akan dibantu oleh tangga. Jika seandainya tidak ada tangga, maka kita akan kesulitan untuk naik ke lantai berikutnya. Selanjutnya, ini ada sekrup. Sekrup ini pada bagian ujungnya itu terlihat sangat kecil. Kemudian naik ke atas, ini terlihat ada ulir seperti jalan melingkar. Nah, ini kalau kita lihat ulirnya ini kan miring, tidak datar. Sehingga sekrup ini termasuk ke dalam alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Selanjutnya, mata pisau ini juga termasuk alat menggunakan prinsip bidang miring, karena kalau kita lihat bagian mata pisau ini ujungnya kan sangat halus, kemudian semakin ke atas semakin tebal, sehingga termasuklah dia ke dalam alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Kemudian mata bor ini hampir sama dengan sekrup, ujungnya kecil, kemudian pinggirnya juga terdapat ulir berbentuk jalan melingkar dan berbentuk bidang miring. Dan kapak ini sama dengan mata pisau cara kerjanya. Dan yang terakhir ada paku. Paku juga memiliki ujung yang sangat kecil dan halus, kemudian semakin ke atas bentuknya semakin tebal, sehingga dia termasuk ke dalam prinsip bidang miring. Nah, ingat, bidang miring itu hanya mempermudah pekerjaan dan mempermudah melakukan usaha, tetapi tidak mengurangi nilai dari usaha tersebut. Banyak lagi contoh. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Sini ada 4 buah gambar. Yang pertama ada tangga, kemudian gerobak, ada pembuka tutup botol dan pisau.
pertanyaannya, alat yang menggunakan prinsip dasar bidang miring ditunjukkan oleh nomor. Mana kira-kira dari alat ini yang termasuk bidang miring? Kita analisa ya satu-satu. Kita coba lihat yang pertama, yaitu tangga. Tangga ini udah jelas ya. Kemudian gerobak. Gerobak ini masih ingat ya Nanda pelajaran sebelumnya ini tentang tuas, yakni tuas jenis kedua ya, karena titik bebannya, tempat kita menaruh beban itu berada di tengah. Oke. Kemudian gambar yang ketiga, pembuka titik otot, ini pada bahasan sebelumnya juga termasuk tuas jenis kedua ya. Nah, pisau ini termasuk bidang miring, karena mata pisau itu menggunakan bidang miring. Nah, sehingga jawaban yang benar dari keempat gambar ini adalah 1 dan 4. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus bidang miring. Oke, di sini terlihat ada seorang anak yang mendorong sebuah benda melewati bidang miring. Oke, di sini terlihat ada beberapa besaran yang bekerja. Ada gaya, kemudian ada W berat, ada perpindahan S, dan ada ketinggian bidang miring ini yaitu H. Nah, bagaimana dengan rumus bidang miring ini? Ini sebenarnya hampir sama dengan rumus pada tuas. Persamaan yang kita gunakan yaitu kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada bidang ini yang sejajarnya, di mana di sini ada besaran yang sejajar yakni F dengan S, ini sejajar ya, sehingga antara F dengan S itu kita kalikan. Kemudian mana lagi yang sejajar yakni W dengan H, kita kalikan W dengan H. Nah, apabila kita kalikan F dengan S, ini nilainya nanti akan sama dengan W dikali H. Kita ingat lagi, bidang miring itu dia mempermudah melakukan usaha, tetapi dia tidak mengurangi usaha. Pada hakikatnya usaha yang dilakukan nilainya tetap sama, hanya saja dipermudah. Nah, persamaan ini menjadi F dikali S sama dengan W dikali H. Nah, kita lihat bentuk lainnya, boleh juga kita gunakan F sama dengan W dikali H per S, di mana W ini merupakan berat beban, satuannya Newton ya. Kalau seandainya nanti ditemukan di soal ini berupa massa benda, maka harus kita rubah dulu ke dalam berat beban. Kemudian gaya F, satuannya Newton, S panjang bidang miring, H tinggi bidang miring. Nah, bagaimana cara menghitung keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik pada bidang miring itu hampir sama dengan tuas. Kita tinggal membagi berat beban dengan gaya dorong yang kita berikan kepada benda, atau boleh juga kita bagi sisi atau panjang bidang miringnya kita bagi dengan ketinggian bidang miringnya. Nah, untuk lebih paham, mari kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, contoh soalnya di sini terdapat 4 buah bidang miring 1, 2, 3, dan 4. Bidang miring yang keuntungan mekaniknya sama besar adalah, untuk menjawab soal ini kita perlu menghitung terlebih dahulu mana yang panjang bidang miringnya dan mana yang tinggi bidang miringnya. Untuk bidang miring yang pertama, panjang bidang miringnya atau S itu adalah 320 cm. Untuk ketinggian bidang miringnya yaitu 80 cm. Sehingga kita substitusikan ke persamaan, kita peroleh keuntungan mekanik, tinggal kita bagi S dengan H-nya ini. Kita peroleh 320 dibagi 80 sama dengan 4. Artinya apa? Ketika kita menggunakan bidang miring ini, maka bidang miring ini akan mampu menggandakan gaya yang kita berikan 4 kali lebih besar. Misalkan kita punya gaya 10 Newton, maka kalau kita gunakan bidang miring ini maka akan menjadi 40 Newton, sehingga usaha yang kita lakukan akan menjadi lebih mudah ketika menggunakan bidang miring ini. Nah, untuk keuntungan mekanik bidang miring yang kedua,
panjang bidang miringnya 360, tinggi bidang miringnya 90 cm. Kita masukkan ke persamaan. Keuntungan mekanik sama dengan S per H, 360 dibagi 90 sama dengan 4. Bidang miring ketiga, panjang bidang miringnya 360, kemudian tinggi bidang miringnya 120 cm, sehingga keuntungan mekanik dari bidang miring ketiga adalah 360 dibagi 120 oleh 3. Untuk bidang miring keempat, nah ini sudah terlihat jelas ya, jika kita bagi 400 dibagi 200, yakni 2. Nah, sehingga dari penyelesaian ini kita peroleh bahwa jawaban yang benar ini adalah bidang miring 1 dan bidang miring 2 yang keuntungan mekaniknya sama besar. Contoh soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, hitunglah gaya yang diberikan untuk memindahkan beban dan keuntungan mekanik bidang miring. Nah, kita analisa gambar ini. Pertama, kita lihat ada benda ini 90 kg. Hingga berat beban ini adalah 900 Newton. Kenapa 900 Newton? Padahal di sini kan 90 kg. Ternyata 90 kg ini bukanlah berat ya, tetapi ini adalah massa benda ini. Nah, kalau kita ingin merubahnya ke berat, kita tinggal kalikan dengan gravitasi bumi. Nah, rumusnya W sama dengan M kali G ya. Nah, massanya 90, gravitasi bumi itu nilainya berapa? Ya, 10 ya, 10 meter per sektor kuadrat. Sehingga kita kalikan 90 dikali 10 sama dengan 900 Newton. Atau contoh lainnya, misalkan kita mendorong benda masanya 6 kg, berarti kalau masanya 6 kg dikalikan 10 berarti beratnya 60 Newton. Nah, kemudian panjang bidang miring. Panjang bidang miring di sini yang mana? Yang 3 atau yang 1? Kita lihat. Panjang bidang miring ini adalah yang 3 meter ya. Nah, untuk tingginya otomatis ini yang 1 meter. Oke, tingginya 1 meter. Nah, yang ditanya ini di soal adalah gaya yang diberikan untuk memindahkan benda ini, kemudian keuntungan mekaniknya. Kita selesaikan yang pertama, gaya yang diberikan untuk memindahkan beban. Kita masukkan ke persamaan, F dikali S sama dengan W dikali H. F yang ditanya dikali dengan 3, S-nya 3, kemudian W-nya 900, H-nya 1, kita kalikan ya. 3 dikali F 3F, 900 dikali 1, 900. Sehingga F itu adalah 900 dibagi 3 sama dengan 300 Newton. Nah, untuk keuntungan mekanik dari bidang miring ini, kita tinggal bagi berapa berat benda ini dengan gaya yang kita peroleh. 900 dibagi 300 sama dengan 3 kali. Jadi keuntungan mekanik yang kita peroleh yakni 3 kali lebih mudah. Artinya apa? Berat bebannya ini 900 Newton, sementara kita hanya butuh gaya 300 Newton untuk mendorongnya ke atas. Nah, kan dapat keuntungan 3 kali lebih mudah ya. Atau boleh juga kita gunakan cara kedua, itu kita bagi S dengan H-nya, panjang bidang miring dengan ketinggiannya. Kita peroleh panjang bidang miringnya 3, ketinggiannya 1, sehingga ketinggiannya 3. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.